6 Ketua Umum Parpol temui Pak Jokowi di Istana. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Nah, Pak Jokowi saya kira berkepentingan untuk pergerakannya ini tetap terkendali, terarah. Kalau sulit dengan skenario menjadi koalisi besar, karena Gerindra PDIP sama-sama ingin jadi capres, Pak Prabowo tidak mau jadi cawapres, Ganjar tidak mau cawapres, ya, maka kedua, maka pergerakannya tadi, betul saya setuju tadi, bahwa Pak Jokowi akan membiarkan, tanda petik ya, kedua-duanya maju dengan kubunya masing-masing. Bahwa memang ada sekarang masuk musim pilpres, mungkin saja pembahasan terkait pilpres, koalisi itu dibahas tipis-tipis. Namun sesungguhnya saya lebih memaknai bahwa ini silaturahim para ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang konon saya juga belum tahu bahwa Nasdem sudah tidak dianggap atau tidak diundang minimal tanda kutip sebagai partai yang mendukung pemerintah. Kalau ditanya ke saya, siapa yang bisa meneruskan warisan Jokowi supaya kelak tahun 2045 Indonesia bisa jadi negara maju seperti ramalan Bank Dunia? Sejak awal saya sudah melihat potensi Ganjar Pranowo. Latar belakang Ganjar yang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, dan idealismenya itu nyata, adalah sebuah petunjuk buat saya untuk mencari penerus Jokowi. Ya, pengamat politik Ujang Komarudin melihat akan ada potensi koalisi besar terbentuk atas pertemuan antar 6 ketua umum partai politik yang dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa 2 Mei malam kemarin. Menurut kacamata Ujang, hal tersebut tampak terlihat jelas dari gestur atau bahasa tubuh ke-6 ketua umum parpol yang gembira ketika berjalan keluar istana. Kelihatannya bisa saja membentuk koalisi besar, dan saya melihat dan mengamati sinyal-sinyal koalisi besar itu capresnya Prabowo, ujar Ujang. Ya, jika melihat peta politik yang ada saat ini diketahui Prabowo Subianto memang diusung oleh Partai Gerindra, Ganjar pun diusung oleh PDIP, sementara Anies diusung oleh Partai Nasdem. Ketua umum parpol itu terlihat happy ya. Saya lihat malam ini dan nampaknya koalisi besar itu bakal terbentuk. Jadi ya kita lihat ke depan apakah besok akan ada hasil pasti dari pertemuan malam ini di Istana. Dan seperti diketahui di akhir pertemuan malam kemarin, Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar sempat mengutarakan bahwa partainya akan bertemu dengan PKB pada Rabu 3 Mei 2023 nanti pukul 1 siang. Dan ketika ditanya oleh para awak media berkenaan dengan apakah akan ada koalisi besar yang terbentuk nantinya, Erlangga enggan menjawab secara eksplisit dan menyisakan teka-teki. Adapun ketika Prabowo ditanyakan hal yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa hal yang terpenting semuanya harus rukun dan kompak demi bangsa dan negara. Seperti diketahui tak kurang dari 2,5 jam Presiden Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa malam kemarin. Pertemuan yang diawali dengan makan malam itu dilangsungkan secara tertutup sejak pukul 7 malam sampai pukul setengah 10 malam. 6 ketua umum parpol yang hadir yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 yaitu Mardiono. Satu-satunya Ketua Umum Partai Koalisi Pemerintah yang tidak hadir di dalam pertemuan malam itu adalah Surya Paloh. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem Charles Meikaniansyah menyebut bahwa Paloh tidak mendapatkan undangan dari Jokowi untuk menghadiri pertemuan malam ini. Diketahui Nasdem saat ini telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres untuk Pilpres 2024. Prabowo yang dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Paloh usai bertemu dengan Jokowi mengungkapkan bahwa mantan koleganya saat masih sama-sama berada di Partai Golkar itu kini sedang berada di luar negeri. Menteri Pertahanan itu pun kembali menegaskan soal Paloh yang sedang berada di luar negeri ketika awak media bertanya kepadanya soal tidak diundangnya Ketua Umum Nasdem itu oleh Jokowi. Ya kan sedang di luar negeri, singkat Prabowo menjawab. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Mardiono yang menyebutkan jika Paloh tengah berada di luar negeri. Megawati pun keluar pertama dengan full senyum.
Sementara dalam pertemuan bersama 6 ketua umum parpol, Megawati menjadi ketua umum pertama yang keluar meninggalkan Istana Merdeka. Awak media sempat mencoba mewawancarai Megawati yang terlihat menumpangi mobil Toyota Alphard hitam bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Namun ketika melintas di depan pintu gerbang, Megawati yang sejak awal telah menurunkan kaca mobilnya hanya melambaikan tangan sembari menyunggingkan senyum lebar kepada awak media. Pun demikian dengan Hasto yang juga duduk di samping kiri Mega. Keduanya kompak tersenyum sambil melambaikan tangan saat awak media bertanya mengenai apa saja hal yang dibahas antara dirinya dengan Presiden Jokowi dan perasaan Mega yang terkesan senang dan bahagia usai pertemuan itu. Sementara itu, Mardiono mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat mengantarkan seluruh ketua umum parpol sampai ke depan Istana Merdeka. Dan kebetulan menurutnya mobil Megawati sudah menunggu di sana sehingga Presiden kelima RI itu menjadi ketua umum parpol pertama yang meninggalkan lokasi pertemuan. Nah, setelah Megawati meninggalkan lokasi, 10 menit kemudian giliran para ketua umum parpol lain yang mulai meninggalkan Istana Merdeka. Mereka pun terlihat kompak berjalan kaki untuk menuju mobil mereka masing-masing. Erlangga dan Muhaimin menjadi 2 ketua umum parpol setelah Megawati yang terlihat meninggalkan Istana Merdeka. Muhaimin yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna hijau dan peci hitam terlihat beberapa kali tertawa dan bercanda dengan Erlangga yang mengenakan kemeja batik warna kuning. Sesekali keduanya melambaikan tangan ke arah awak media yang sudah menunggu mereka. Saat disinggung kedekatan kedua partai, Erlangga menyebut bahwa dirinya akan kembali bertemu dengan Muhaimin bersama elit Golkar dan elit PKB pada Rabu 3 Mei siang nanti. Sementara itu mengenai pertemuan malam kemarin, ia mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilangsungkan dalam rangka silaturahmi dengan 6 parpol pendukung pemerintah. Dalam pertemuan itu turut dibahas juga mengenai berbagai persoalan dan tantangan ekonomi ke depan. Ia pun menampik adanya pembahasan mengenai penggabungan KIB yang diinisiasi oleh Golkar bersama PAN dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang diinisiasi PKB dan Gerindra ke dalam sebuah koalisi besar. Usai memberikan sebuah keterangan, keduanya sempat kembali masuk ke dalam jalan menuju Istana Merdeka untuk berfoto bersama Prabowo, Zulkifli Hasan dan Mardiono. Dan usai sesi foto, giliran Prabowo dan Mardiono yang memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Zulhas memilih meninggalkan awak media bersama Erlangga dan Muhaimin sambil melambaikan tangan. Prabowo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan malam kemarin disinggung mengenai situasi perkembangan ekonomi terakhir, termasuk dalam hal ini adalah prediksi sejumlah negara besar yaitu Bank Dunia dan IMF terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Ramalan semua negara besar itu ramalan World Bank, IMF itu semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi menjadi negara maju. Sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 T, diperkirakan